Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa semuanya. Tentunya bersama kami berdua dengan saya Yoga. Dan saya Habibullah tentunya di dalam acara Sahur Berkah. Nah Kak Habib, seperti biasanya nih kita sekarang ingin menemani pemirsa semuanya dalam menyantap sahur. Tentunya dengan menyajikan informasi-informasi seputar Al-Bahjah yang inspiratif dan menarik. dan tentunya bermanfaat. Bermanfaat Bermanfaat pastinya. buat Kak Yoga. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik tentunya, yaitu ekonomi ya, ekonomi yang ada di LPD Al-Bahjah Al-Bahjah, ini. Jadi bagaimana sepertinya, seperti apakah ekonomi atau bisnis-bisnis yang dijalankan oleh LPD Al-Bahjah ini kita akan bahas pada episode kali ini pemirsa. Nah, pastinya pemirsa semuanya pada penasaran bagaimana sih macam-macam perekonomian yang ada di Al-Bahjah. Nah, kita sudah menyiapkan video tentang cuplikan bagaimana perekonomian yang ada di Al-Bahjah. Langsung aja saksikan video berikut ini. Masya Allah, Kak Masya Yoga. Allah. Masya Allah ya pemirsa. Tadi kita lihat betapa banyaknya ya ekonomi-ekonomi yang ada di Al-Bahjah ini. Al-Bahjah. Ada AB Chicken, AB ada Chicken. AB Ciku. Abeciku. Bikin lapar gak sih Kak Yoga lihat Lapar video banget. kayak gitu? Bener. Ya Masya Allah ya. Jadi pemirsa banyak banget ekonomi-ekonomi yang dikembangkan oleh Al-Bahjah ini. Dan tentunya lebih lengkapnya lagi nanti kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan narasumber kita Narasumber. kali ini. Masya Allah beliau adalah HRD dan operasional LPD Al-Bahjah. Beliau adalah Al-Ustadz Tony Zainal Hasan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masya Sehat, Allah. sehat. Antum sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. sehat. Nah, Masya Allah Ustadz Tony, tadi kita lihat cuplikan-cuplikan tadi, ada banyak banget ya jenis-jenisnya atau unit-unit ekonomi yang ada di Al-Bahjah. Cuma kita pengen tahu lebih jelasnya gitu Ustadz, apa saja unit-unit yang ada di LPD, unit-unit ekonomi yang ada di LPD Al-Bahjah ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa unit memang mungkin belum semuanya terpublikasi ya. Barangkali ada yang masih belum tahu terkait unit-unit di Al-Bahjah. Kita memang mempunyai beberapa unit usaha. Yang pertama kita ada AB Mart, kemudian ada BMT, kemudian ada AB Chicken, ada AB Ciku, kemudian ada Tour and Travel. Ya, kemudian kita juga mengembangkan lagi terkait ada AB Percetakan. Kemudian kita punya produk maklon juga, Madu Santri Al-Bahjah. Kemudian juga kita ada
beberapa produk makna seperti AB Water juga kita sudah mulai mengembangkan sayap ke bisnis air gitu ya, AB Water. Dan tentunya ini juga terus berkembang, kita mengembangkan sayap untuk sektor-sektor bisnis yang lainnya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita selain yang sudah ada seperti pustaka, bukan hanya sebagai penerbit, tapi nanti kita akan kembangkan menjadi unit usaha gitu. Ya, Masya Amin, Allah. amin, amin. Ustadz, untuk ekonomi sendiri, unit-unit ekonomi kan itu sangat banyak sekali ya Ustadz. Nah, untuk pengelolaan dan pertumbuhannya itu seperti apa Ustadz? Untuk pengelolaan dan pertumbuhan, jadi kita mulai closing di beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah untuk ABMAT kita masih menggunakan sistem yang kita jalankan adalah supermarket ya, minimarket, minimarket dengan modern trade modelnya. Dan alhamdulillah pertumbuhan closing di tahun 2020 kita sudah sampai di angka 11 miliar dan nantinya hampir 1 miliar per bulan untuk omset. Dan ini sedikit stagnan dikarenakan karena wabah corona. Jadi sejak bulan Maret memang pertumbuhan kita masih berkutat di angka seperti itu. Tapi alhamdulillah ini sudah pergerakannya. Yang kedua terkait BMT juga sudah berkembang. Kita punya kurang lebih 7 cabang termasuk pusat. Dan pertumbuhan closing 2020 kita sudah nilai aset di angka 26 miliar dari 2019 yang hanya kurang lebih di angka 17 miliar. Kemudian anggota yang tadinya 913 anggota melonjak di 2020 menjadi 1.398 anggota. Masya Allah, banyak banget ya. Kemudian Melonjak. juga kita kembangkan lagi AB Chicken, kita sudah hampir 40 cabang dengan omset per tahun closing 2020 adalah 31,8 miliar. Ini naik dari 2019 yang hanya 22,4 miliar rupiah. Seperti itu. Jadi insya Allah, dan juga untuk produk terbaru kita seperti madu santri, kurang lebih baru 2 bulan kita sudah alhamdulillah mencapai omset di angka 217 juta. Dan kita kembangkan juga terkait abalah percetakan, kemudian juga AB Water yang insya Allah kita lagi tata kelola pengembangan ekspansi pasarnya, mudah-mudahan dimudahkan untuk pengembangan ekonomi. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah Ustadz, dari sekian banyak pengelolaan tadi juga terus pertumbuhannya, itu gimana cara mengembangkannya? Baik, untuk ke depan insya Allah kita pengembangan ABMAT misalnya kita akan coba membuat sebuah supply chain, model supply chain. Jadi untuk kebutuhan seluruh internal terutama pondok ya, kebutuhan pondok, dan juga tentunya kita bisa ekspansi pasar. Kita tata kelola dari mulai pergudangan, pendistribusian, bukan hanya internal tetapi nanti juga kita bisa distribusi ke masyarakat luas gitu dengan produk-produk kita yang ada maupun dengan produk-produk lain yang kita bisa jual. Sehingga supply chain ini bisa mengakomodir kebutuhan seluruh santri Al-Bahjah dan juga masyarakat luas para jamaah. Kemudian juga ke depan kita juga pengelolaan seperti AB Chicken juga menitik beratkan nanti kepada outlet mandiri, outlet kemandirian yang tentunya lebih kontribusi ke pondok lebih maksimal seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata banyak sekali ya unit-unit perekonomian yang ada di Al-Bahjah ini. Begitu pemirsa, mungkin pemirsa semuanya bisa ikut andil seperti itu ya. Bisa ikut andil Ustaz. Insya Allah bisa. Bisa sekali ya Ustaz ya. Luar biasa Ustaz, terima kasih atas informasinya dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat Ustaz untuk kita semuanya. Amin. Nah pemirsa gimana? Sangat inspiratif banget ya tema kita pada kesempatan kali ini, dan pemirsa juga bisa ikutan bergabung di tim ekonomi Al-Bahjah ya. Pastinya. Dan tentunya setelah ini Kak Yoga, kita akan seperti biasa menyimak atau belajar bersama salah satu asatidz, tentunya bersama asatidz Al-Bahjah ya. Untuk itu para pemirsa tetap bersama kami dalam acara Sahur Berkah. COVID-19 menular dengan sangat cepat. Salah satu cara memperlambat atau menghentikan penularannya adalah dengan social distancing.
Social distancing adalah mengurangi kontak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana cara melakukannya? 1. Jaga jarak. Minimal 1 meter dengan orang lain dan jika perlu, gunakan masker. 2. Hindari keramaian seperti supermarket, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. 3. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. Keempat, tidak bepergian atau berlibur. Kelima, tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berolahraga di rumah. Kita menghimbau kepada siapapun untuk segera memiliki buku kajian. Yuk kita belajar agak benar-benar serius deh. Ramadan kita jadikan Ramadan adalah untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk baca Al-Quran, dan untuk belajar. Karena di waktu yang lain mungkin sangat sibuk, sehingga di Ramadan nanti akan kami hadirkan pagi masalah fikih. Dengan buku kami adalah fikih praktis puasa, fikih praktis toharoh dan sholat. Kemudian siangnya adalah masalah akidah dan memahami perbedaan ulama. Kemudian sorenya adalah Ramadaniyat. Jadi ada bukunya, nanti Anda bisa memesan buku-buku atau kitab untuk nanti kajian di bulan Ramadan. Semoga Allah manjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan kita menjadi orang yang beruntung di Ramadan dengan pahala berlipat ganda. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.
Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Terima kasih pemirsa semuanya, Anda masih bersama kami dalam program acara Sahur Berkah. Subhanallah, masih pada semangat sekali nih Kak Yoga. Para pemirsa juga pasti semangat ya. Karena di segmen kali ini, di segmen kedua tepatnya ya, kita seperti biasanya akan belajar bersama dengan salah satu asatidz ya, yang Masya Allah pada kesempatan kali ini kembali hadir bersama kita Kak Yoga, Al-Ustadz Muhammad Rosyad. Dan tentunya kita pada kesempatan kali ini juga akan belajar tentang tema kita kali ini, yaitu ekonomi. Bagaimana syariat memandang ekonomi tersebut ya. Baik, langsung saja kita simak kajian ataupun pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Muhammad Rosyad. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma afi'na bihalalikan haramik wa aghrina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amma ba'du. Berbicara masalah ekonomi, tentunya bagaimana yang harus kita lakukan, maka belajarlah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi di dalam kehidupannya membiasakan dengan hidup sederhana, hidup yang tidak memaksakan, hidup yang tidak mengikuti gaya hidupnya orang, melihat antara pemasukan dan pengeluaran, membeli sesuatu yang dibutuhkan, bukan mengikuti gaya hidupnya orang. Orang lain beli motor, ikut beli motor. Orang lain beli mobil, ikut beli mobil. Padahal belum butuh, kecuali butuh. Sehingga akan memaksakan. Kalau kita belajar kehidupan kita pun dulu 20 tahun yang lalu. Mungkin kita akan teringat 20 tahun yang lalu itu Masya Allah. Sarung pun sampai ngepir ke atas, itu pun masih digunakan. Kemudian makan ala kadarnya, menyikapi kehidupan yang boleh makan pun ala kadarnya. Kami teringat 20 tahun yang lalu pun, lauk yang paling enak adalah lapar, kemudian itu pun ternyata telur dicampur aci, digoreng pakai minyak jelantah. Itu pun dibagi 5.
Begitu sederhananya. Baju sampai diwarnai ketika menjelang hari raya. Hidupnya tidak terlalu memaksakan. Hidupnya tidak terlalu memaksakan di dalam menjalani kehidupan ekonominya. Sehingga apalagi di masa pandemi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita tidak memaksakan dengan gaya hidup sederhana. Belajar dari Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Imam Ali. Ternyata Imam Ali pun kehidupan ekonominya sangat sederhana. Kerjaannya naik pohon kurma, kalau sekarang naik pohon kelapa. Begitu sederhananya. Nikah pun ternyata dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan 12 tambalan. Bukan Nabi tidak punya baju bagus, tapi Nabi pernah dikasih seorang raja baju bersulap emas, tapi tidak dipakaikan oleh putrinya. Tidak dipakaikan kepada putrinya. Dengan sederhana. Kita pun punya guru, hidup dengan gaya sederhananya. Bahkan teringat kami dari gurunya. Guru kita yaitu gurunya Buya itu Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Suatu ketika kami ingat kisah ini yang tidak pernah kami lupakan, begitu sederhananya. Suatu ketika beliau itu pergi ke rumahnya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika pergi ke rumah tersebut, karena datang dalam keadaan waktu makan siang, beliau pun ternyata ikut makan. Ketika ikut makan, engkau datang waktu makan, kau harus ikut makan. Dikira oleh Buya akan makan daging lauk yang enak, akan tetapi begitu sederhananya makan, yaitu ikan. Kalau zaman sekarang di Indonesia ya kurang lebih yang namanya ikan asin. Sederhana sekali. Sederhana sekali sehingga pulang dari situ Buya berkata kepada Umi, ternyata makanan di rumah kita lebih enak daripada makanan di rumah guru kita. Putra-putrinya pun Habib dipakaian dengan pakaian yang sangat sederhana. Sehingga menyikapi ekonomi dimulai dari keluarga, yuk kita dengan sederhana. Menggunakan HP, kalau kita ingat dulu HP itu yang penting digunakan untuk bisa menelepon dan SMS. Semakin kesini semakin berkembang. Kita lihat kita tuh butuhnya apa sih untuk berkomunikasi. Kalau kita butuhnya hanya WA, maka gunakan WA. Kalau butuh yang lain gunakan. Tapi ingat, kita melihat diri kita itu tidak memaksakan. Kalau memaksakan yang terjadi adalah kredit. Kredit itu bukan dilarang, tapi kredit itu harus dibayar. Kredit itu bukan dilarang, harus dibayar. Kalau nggak bisa bayar kredit, ujung-ujungnya apa? Yang terjadi adalah malu. Kalau sudah malu, gak pikir halal apa haram. Akhirnya yang penting bisa bayar kredit, gak mikir halal apa haram. Sehingga yang terjadi apa? Dia tidak bisa hidup dengan sederhana. Menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak pun dengan melihat kita mampu apa enggak. Kalau mampu yang bayar. Tapi ingat, sekolah yang tersebut harus akidahnya benar, akhlaknya benar. Memondokkan anak pun demikian. Kita lihat ekonomi. Kalau kita gak bisa yang murah. Kalau nggak bisa yang murah, yang gratis pun ada. Tapi ingat, yang penting menyelamatkan. Karena dengan yang halal mudah melakukan kebaikan. Tapi ingat, kalau ekonomi dengan yang haram, maka mau tidak mau tubuhnya akan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dengan yang halal, mau tidak mau tubuhnya akan melakukan ibadah dengan semangat. Semoga kita diberi oleh Allah dilapangkan rezeki dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat di dunia, selamat di akhirat, panjang umur, sehat dan taat, husnul khotimah setelah panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Habib, luar biasa sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rosyad. Jadi di zaman yang penuh kemudahan dan serba ada glamor, kita mendengar yang seperti ini kayak adem sekali ya. Iya. Luar biasa nih. Maka pemirsa semuanya, jangan kemana-mana. Insya Allah di segmen selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Maka tetap bersama kami di acara Sahur Berkah. Sambut Ramadan bertabur pahala bersama sajian spesial Al-Bahjah TV. Yaitu mempelajari tentang Sirah sejarah Nabawiyah, kehidupan makhluk paling agung manusia. Menyajikan informasi Sahur Berkah, seputar Al-Bahjah yang menarik dan
bermanfaat. Bahkan di dalam kitab Kultum Bidayah Spesial Imam Ramadan. Ghazali menyebutkan kedudukan manusia. Setiap pagi kita akan Halakoh Fajar. ilmu fikih. Banyak saudara kita Tips yang kesehatan menjalankan puasa Ramadan. dengan menganggap bahwa sahur itu tidak penting. Kajian tafsir Al-Quran. Kafir. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Maka orang itu ya Rasulullah. Akan kami hadirkan Zawiyah Duha. silsilah tentang akidah. Awas, ada setan. Lu niat nolongin udah keren. Sunnah. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya toh. Pada kesempatan Belajar tajwid. belajar ilmu tajwid. كمل من الرجال كثير Jumalun Nisa. يكمل من النساء إلا 4. Bicara tentang seputar Ramadan. Madrasah Ini ada Ramadan. hikamun wa ahkamun. Dan Allah akan Dakikah sejenak menyejukkan hati. Ramadan bertabur pahala. Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya.
Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Sambut Ramadan bertabur pahala bersama sajian spesial Al-Bahjah TV. Yaitu mempelajari Sirah Nabawiyah, makhluk paling agung manusia. Menyajikan Sahur informasi berkah, seputar Al-Bahjah yang menarik dan bermanfaat. Bahkan di dalam kitab Kultum Bidayah spesial Imam Ramadan. Ghazali menyebutkan kedudukan manusia. Setiap pagi kita akan Halakoh Fajar, ilmu fikih. Banyak saudara kita Tips yang kesehatan menjalankan puasa Ramadan. dengan menganggap bahwa sahur itu tidak penting. kajian tafsir Al-Quran, kajian kitab Riyadhus Shalihin, Maka orang itu ya Rasulullah. Akan kami hadirkan Zawiyah Duha, silsilah tentang akidah. awas ada setan, Lu niat tolongin udah keren. Sunnah, Seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya toh. Pada kesempatan belajar tajwid, belajar ilmu tajwid. كمل من الرجال كثير Jumalun ولم Nisa, يكمل من النساء إلا 4. Bicara tentang seputar Ramadan. Madrasah Ini ada Ramadan, hikamun wa ahkamun. Dan Allah akan Dakikah sejenak menyejukkan hati. Ramadan dengan Lailatul Qadar. Ramadan bertabur pahala. Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dan bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Kembali bersama kami dalam acara Sahur Berkah. Subhanallah gaya, Masya Allah pemirsa. Seperti biasa nih kita kembali lagi di segmen yang ditunggu-tunggu banget karena apa Kak Yoga? Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ya. Di sini kita seperti biasa akan membawakan atau membacakan pertanyaan ya yang akan kita sampaikan kepada Ustadz Rosyad pada kesempatan kali ini. Nah Kak Yoga, Ya. katanya antum tadi mau nanya. Pengen. Ya, fadhol silakan antum dulu yang bertanya. Ustadz, kita izin bertanya dan kalau seumpamanya pertanyaannya ini kurang sopan, ini mohon maaf Ustadz. Yaitu apakah seorang muslim itu harus kaya Ustadz? Seperti apa Ustadz? Berbicara masalah kaya, apakah seorang muslim harus kaya? Tentunya yang ada di dalam diri kita adalah kaya hati. Yang dimaksud dengan kaya hati itu tidak merengek apa yang ada di tangannya orang. Adapun berbicara masalah kaya dunia, kaya harta, tentunya ini sudah nasib. Ada orang sarjana ekonomi kok gak kaya-kaya, padahal paling ngertinya ekonomi, S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. Pokoknya paling ngertinya ekonomi. Tapi ada orang gak sekolah, SD-nya pun gak lulus, bahkan SR, sekolah rakyat, tapi kok kaya, memang nasib. Tapi yang menjadikan kaya tidak kayanya masalah harta, yang paling terpenting adalah jadi orang kaya yang selamat, jadi orang gak kaya pun selamat. Maka jadikan kekayaan itu untuk kebaikan. Jadikan ketidakkayaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai kita fakir tapi kita jauh dari Allah. Kaya kita dekat dengan Allah itu baik. Miskin dekat dengan Allah itu baik. Tapi mari, apakah boleh kaya? Boleh, tapi yang paling terpenting menyikapi harta, menyikapi apakah boleh kaya? Boleh kaya, tapi ingat,
jadi orang kaya pun jangan sampai hanya jadi orang kaya saja. Tapi bagaimana kita menjadi orang kaya ahli surga? Nabi diutus buat orang kaya. Nabi diutus buat orang yang gak kaya. Nabi punya sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Nabi punya sahabat gak kaya, banyak diantaranya, Ammar bin Yasir dan seterusnya. Banyak sahabat-sahabat Nabi pun gak kaya. Bahkan umat Nabi pun ternyata ada yang kaya, ada yang gak kaya. Tapi ingat, kekayaan jangan menjadikan kita itu sombong, merendahkan yang miskin. Sebab dunia itu bakal kita tinggal atau kita bakal meninggalkan dunia. Jadi dunia itu, kekayaan itu bakal kita tinggal atau kita meninggalkan kekayaan kita. Dunia kita tinggal. Lalu apa yang harus kita siapkan? Ayo kita masuki pintu surga kita masing-masing. Wahai orang kaya, masuki pintu surgamu dengan kekayaan. Wahai orang pejabat, masuki pintu surgamu dengan jabatan. Wahai orang miskin, masuki pintu surgamu dengan kemiskinan, engkau tetap sabar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi kekayaan, yuk kita pandang. Jangan kita itu menyikapi dengan seolah-olah hanya dengan kekayaan kita bakal bahagia. Apakah dengan kekayaan kita bakal bahagia? Jawabannya belum tentu dengan kekayaan orang bisa bahagia. Banyak orang yang kita mungkin sering menemukan. Orang hanya kerjaannya ke sawah. Kemudian di saat menjelang waktu duha, istrinya datang, dia membawa makanan dari rumahnya dengan menggunakan rantang, ceria terjadi ada tanpa mengenal media sosial, tapi menemukan kebahagiaan. Sholat jamaah gak pernah ketinggalan, pengajian pun selalu datang. Ternyata nggak ada hartanya tapi bahagia. Begitupun orang dengan kekayaan jadikan gimana? Kekayaan jadikan penopang kebahagiaan. Bahagia, jangan sampai kekayaan tidak menjadikan kita itu bahagia. Sehingga program-program yang harus kita ikuti, program bagaimana kita itu menyalurkan kekayaan sesuai kebaikan. Tapi ingat, sesuai dengan arahan dari guru-guru yang benar. Jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah orang yang kaya hati, amin, ahli surga, selamat di dunia, selamat di akhirat, lapang rizki dengan yang halal yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Kak Habib, kita mendapatkan ilmu jadi lebih tahu bagaimana cara menjadi seorang muslim dalam menyikapi perekonomian. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada para penonton untuk bertanya nih. Ayo, untuk yang mau bertanya langsung aja silakan. Jangan lupa sholawat dan namanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya Fahmi Adam dari Cirebon ingin bertanya Ustaz. Apakah ekonomi adalah hal terpenting dalam kehidupan? Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan hal yang terpenting adalah bukan ekonomi, tapi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu beribadah. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah, dan beribadah itu macam-macam. Ada dengan sujud, ada dengan kekayaan, ada dengan ekonomi, ada dengan kesabaran dan lain sebagainya. Maka yang terpenting apakah kita harus penting ekonomi? Tentunya tidak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas yaitu orang yang mengingat kematian, kemudian berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Kita berbekal saat ini. Dan ingat, orang di saat berbekal untuk kematian akan indah di dalam menjalani kehidupannya. Kehidupannya akan indah, ngerti bahwasanya seorang anak baik dengan orang tuanya ada pahalanya, dia pun akan baik. Seorang santri akan semangat di dalam belajarnya karena ada pahalanya, dia pun akan semangat di dalam belajar karena ada pahalanya. Seorang suami baik dengan istrinya, menafkahi istrinya, ada pahalanya, dia pun bakal menafkahi istrinya. Seorang istri bagaimana dia melayani suaminya, maka itu pun ada pahalanya, indah. Maka di dalam kehidupan kita yang terpenting adalah bukan ekonomi kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah
kita akan mendapatkan pahala sekaligus kita menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai kita rajin ibadah tapi maksiat sering kita lakukan. Jangan sampai kezaliman kepada sesama sering kita lakukan. Rajin ibadah tapi kita menjadi orang bangkrut, orang yang mana amal ibadahnya banyak tapi ternyata kedzalimannya pun banyak sehingga jadi orang yang tidak selamat. Harusnya jadi ahli surga, ternyata banyak orang menjerit, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena dia telah memukul aku, dia telah mendolimi aku dan seterusnya. Bayangkan sampai amal kebaikannya habis tapi masih banyak yang menuntut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kejelekannya dipindah kepada orang yang katanya ahli ibadah sehingga dia tidak jadi masuk surga tapi jadikan dia itu ahli neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ahli surga. Amin. Dan mudah-mudahan surga kita surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Luar biasa sekali Kak Habib, dapat ilmu lagi sekarang. Dapat ilmu lagi, Masya Allah. Dan pemirsa, telah kita lewati segmen demi segmen dan tentunya kita telah mendapatkan ilmu yang sangat menginspirasi sekali. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya perekonomian atau berbisnis dalam Islam itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah memperhatikan halal dan haramnya, sederhana dalam menjalaninya dan juga kaya hati tentunya Kak Habib. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pemirsa, alhamdulillah ya Kak Yoga, kita waktunya gak terbuang sia-sia nih karena kita dapat informasi-informasi yang menarik, juga ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah banget ya. Masya Allah. Dan di sini kita sudah berada di penghujung acara para pemirsa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda sekalian, mobil khusus kepada Al-Ustadz Muhammad Rosyad, Masya Allah, yang sudah memberikan kita ilmunya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Ya Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, yang terakhir saksikan terus tayangan kami yaitu Sahur Berkah. Sahurnya Al-Bahjah. Saya Yoga dan saya Habibullah beserta kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, bikullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal